Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN, baik PNS maupun P3K, demikian dengan Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia birokrasi ya, termasuk masyarakat yang berurusan terkait dengan administrasi birokrasi. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan ketegasan Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, mengenai birokrasi Republik Indonesia yang terkenal ribet. Nah, tentunya hal ini ya diberantas oleh beliau. Ketegasan beliau mengenai birokrasi yang ribet itu, maka beliau telah memanggil beberapa para menteri Kabinet Merah Putih supaya bekerja lebih efisien dan efektif tanpa ada kesulitan-kesulitan dan tanpa ada keraguan mengenai birokrasi. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Kompas.com. Presiden Prabowo Subianto belak-belakan soal rumitnya birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain berliku, birokrasi pemerintahan juga terkenal lambat. Kerisauan Pak Prabowo ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna pertama bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu 23 Oktober 2024 baru-baru ini. Beliau mengajak, marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya. Ini kata Pak Prabowo dikutip dari Kompas TV pada Kamis 24 Oktober 2024 hari ini. Sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintahan kita sering mempersulit, bukan mempermudah, ujar Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, tentunya ini adalah salah satu terobosan dan ketegasan Pak Presiden Prabowo untuk mempermudah segala jenis birokrasi agar tidak ribet ya. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo bahwa memang di eranya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini birokrasi itu sangat mudah ya, efisien dan efektif. Melihat kondisi buruknya birokrasi di tanah air Indonesia inilah, Pak Prabowo membentuk lembaga negara khusus yang membantu mengurai permasalahan birokrasi. Beliau meminta agar para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih tak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat, termasuk melakukan perbaikan birokrasi. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi, ucap Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan, Julhas, menyebut birokrasi pemerintahan di bawah Prabowo Subianto nantinya akan mengombinasikan zaman Orde Baru dalam arti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mengenai birokrasi yang efektif, nah saya bilang saya punya pengalaman. Kalau Pak SBY itu fungsional, Pak Jokowi itu detail, mungkin kalau Pak Prabowo itu memperkuat sistem dan fungsional sehingga lebih efektif dan efisien, kata Julhas Bapak Ibu. Beliau menegaskan ini soal birokrasi ya, jadi bukan soal demokrasi. Paham ya? Ucap Julhas meluruskan pernyataannya. Julhas mengatakan Pak Prabowo akan membenahi birokrasi yang selama ini ia nilai masih ruwet. Jadi kalau Pak Prabowo ini membenahi birokrasi mungkin kombinasi sistem fungsi seperti dulu zaman Orde Baru, zaman Pak SBY dan zaman Pak Jokowi. Jadi kombinasi fungsional dan sistem yang kokoh dan kuat sehingga birokrasi lebih efisien. Jadi itu kata Julhas.
Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Julhas itu merespon ketegasan dari Pak Presiden Prabowo, Bapak Ibu. Julhas lantas mencontohkan seperti apa memperkuat fungsional di birokrasi tersebut. Misal, kalau Menteri Koordinator atau Menko yang diperankan, Wapres ya bidangnya. Kalau menyelesaikan persoalan di kementerian nggak selesai, di Kemenko dong, mestinya gitu. Jadi rapat di Presiden itu sudah selesai, tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.